Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, hari ini seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Kerahiman Ilahi, sebuah hari raya istimewa yang membuat kita mengenangkan kembali kasih sayang Allah yang luar biasa bagi para pendosa. Sebelum saya mengundangmu untuk masuk lebih dalam, izinkan saya berbagi kisah tentang seorang yang istimewa. Adalah seorang wanita istimewa bernama Angelina Steenstra dari kota Toronto, Kanada, yang pada saat mudanya mengalami penderitaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Angelina mengalami trauma berat karena diperkosa oleh temannya saat masih berusia 15 tahun. 3 bulan kemudian, ia lebih trauma lagi karena Angelina dipaksa mengaborsi anak yang ada dalam kandungannya. 7 tahun berikutnya, Angelina bergulat dengan rasa bersalah, rasa cemas, depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Angelina berusaha untuk melupakan traumanya dengan alkohol, obat-obatan terlarang, dan seks bebas. Pada satu titik, Angelina dijamah oleh kerahiman Tuhan lewat sebuah pelayanan doa di televisi. Ia bertobat. Tak lama kemudian, kerahiman Tuhan membuatnya berjumpa dengan suami yang mencintainya dan mereka kembali ke pangkuan gereja. Namun demikian, walau akhirnya Angelina kembali ke gereja Katolik dan menempuh hidup yang lebih baik bersama suaminya, ia tidak kunjung menemukan rasa damai. Ia dihantui oleh rasa bersalah karena aborsi yang ia lakukan. Sampai akhirnya Angelina suatu hari mendengar tentang devosi kerahiman ilahi dari pastor parokinya. Ia mulai mengenal kerahiman Tuhan lebih dalam. Di dalam manik-manik rosario kerahiman ilahi itu, Angelina menemukan kekuatannya untuk bangkit dari dosa dan dari rasa bersalahnya. Dalam devosi itu, Angelina menemukan figur Tuhan yang sama sekali berbeda. Tuhan yang tidak menghakimi, Tuhan yang memberikan segalanya agar kita tahu betapa kita dikasihi, betapa kita istimewa di matanya. Dan yang paling penting, Angelina mengalami bahwa Tuhan selalu mengundangnya bangkit dari dosa dan rasa bersalahnya selama ini. Dalam buku harian Santa Faustina Kowalska, Angelina menemukan inspirasinya. Ternyata selama ini bukan dia yang mencari Tuhan, namun Tuhan yang berbelas kasihlah yang selalu mencarinya dan memanggil Angelina pulang. Pelan-pelan, lewat devosi pada kerahiman ilahi, Angelina mengalami kesembuhan jiwa, kesembuhan batin. Ia mulai sadar bahwa Tuhan memintanya untuk membantu banyak wanita lain, korban perkosaan dan korban dari dosa aborsi, untuk bangkit. Saat ini Angelina Steenstra menjadi koordinator nasional gerakan Silent No More di Kanada, yang membantu banyak wanita tak beruntung untuk kembali menemukan hidup yang penuh belas kasih bersama Tuhan. Kesaksian ini hanya sebagian kecil saja dari karya kerahiman ilahi yang luar biasa. Kerahiman ilahi merasuk dan berinti sangat dalam pada kitab suci. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, bahkan Katekismus Gereja Katolik nomor 1849 mengungkapkan bahwa Injil adalah pewahyuan dalam diri Yesus Kristus sebagai Allah yang penuh belas kasih kepada para pendosa. Dan persis kutipan Katekismus inilah yang menjadi intisari dari pesan kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi adalah center, adalah pusat dari iman kita. Tidak kurang dari Paus Benediktus ke-16 menulis,
Kerahiman ilahi bukanlah devosi tambahan. Kerahiman ilahi adalah dimensi yang integral, dimensi yang utuh dari iman dan doa Kristiani. Paus Benediktus ke-16 bahkan meneruskan bahwa kerahiman, mercy, belas kasih adalah sel yang paling pokok dalam seluruh pesan Injil. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, jadi apa itu kerahiman ilahi? Apa kerahiman ilahi ini sehingga bahkan diklaim menjadi inti dan pesan dari seluruh Injil? Mari kita mulai. Menurut Paus Yohanes Paulus II, kerahiman, mercy, adalah nama kedua dari cinta. Kerahiman adalah suatu bentuk cinta kasih yang khusus, yang istimewa, saat cinta itu berhadapan dengan realita penderitaan, kemiskinan, kerapuhan, dan dosa. Kerahiman ilahi adalah saat di mana kasih Allah berjumpa dengan kita di tengah penderitaan dan dosa kita. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita sejenak berhenti dan merenungkan kembali. Saya ulangi kalimat yang indah ini. Kerahiman ilahi adalah saat cinta Allah berjumpa dengan kita di tengah realitas penderitaan dan dosa kita. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, dalam Injil kita menemukan kenyataan yang sama. Dalam Injil kita menemukan kesaksian tentang Allah dalam Yesus Kristus yang membuka hatinya bagi mereka yang paling kecil, the least. Engkau pasti ingat benih yang paling kecil, benih sesawi, anak-anak yang paling kecil. Perumpamaan-perumpamaan bagi mereka yang hilang, the lost. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, dan bagi yang paling tidak dianggap, the last, yang terakhir akan menjadi yang terdepan. The least, the lost, and the last adalah subjek dari pesan Injil yang begitu mendalam tentang kasih Allah. Allah hadir sekali lagi bagi mereka yang kecil, yang hilang, dan yang paling tidak dianggap oleh dunia. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, ini sebabnya mengapa Paus Benediktus ke-16 dan Paus Yohanes Paulus II sangat meyakini bahwa pesan Injil selalu berputar pada kisah kerahiman, kisah tentang belas kasih Allah yang menjumpai manusia, yang menyelamatkan manusia, terutama mereka yang berdosa. Nah, pertanyaannya adalah, sahabat-sahabatku, mengapa pewahyuan tentang kerahiman ilahi ini diberikan pada zaman kita sekarang lewat Santa Faustina Kowalska? Saya ingin mengutip salah satu buku harian dari Santa Faustina Kowalska. Dalam buku harian itu, dalam salah satu bagiannya, Santa Faustina menuliskan kata-kata Yesus. Saat ini adalah saat kerahiman. Saat ini adalah saat di mana saya akan memberikan kerahimanku yang luar biasa. Saat ini adalah saat di mana saya ingin memberikan rahmat-rahmat istimewa kepada bangsa manusia. Saya akan memberikan kerahimanku dalam cara yang luar biasa. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan ini dalam penampakannya? Mengapa harus di saat ini? Mengapa harus sekarang? Mungkin yang paling dapat menjelaskan adalah Santo Yohanes Paulus II, paus favorit saya. Beliau menunjukkan bahwa kita, bangsa manusia di zaman modern ini, telah mengalami banyak berkat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Semuanya membawa manusia satu langkah ke depan.
hidup kita semakin dimudahkan oleh penemuan-penemuan sains dan teknologi. Dan itu betul. Tetapi di sisi lain, Paus Yohanes Paulus II yang menjadi santo saat ini juga mengingatkan bahwa selalu ada konsekuensi lain di balik semua kemajuan teknologi. Ternyata di balik semua kemajuan teknologi, bangsa manusia tidak terhindar dari kemalangan dosa, dari kejahatan, dan tidak bisa terelakkan dari banyak penderitaan yang disebabkan justru oleh kemajuan teknologi. Sahabat-sahabatku, kemajuan teknologi membuat manusia modern mudah mengingkari martabatnya sebagai ciptaan Allah. Lihat saja betapa banyak anak muda dibuat jadi tidak berdaya karena kecanduan Mobile Legends, PUBG, Call of Duty, begitu banyak games online. Atau lihat saja betapa mudah sekarang kita mengakses konten pornografi via smartphone. Betapa marak sekarang doxing dan cyberbullying. Betapa sekarang anak-anak generasi muda, milenial, hidup di zaman yang penuh kekerasan. Begitu mudah teknologi menawarkan kekerasan lewat berbagai banyak jalan. Lihat saja indikasi utamanya. Lagu anak-anak sekarang mulai menghilang. Kalau dulu, zaman saya dan zaman generasi yang lebih tua, mungkin familiar dengan lagu Po Ame Ame, Belalang Kupu-Kupu. Anak-anak sekarang, lagunya itu Cinta Satu Malam. Saya tidak habis berpikir, sahabat-sahabatku, kekerasan makin menjadi justru saat teknologi semakin maju. Beberapa anak SD misalnya masuk berita di negara ini karena membunuh temannya sendiri. Anak SD. Saya bayangkan dengan ngeri bagaimana generasi milenial saat ini harus bersaing mencari penghidupan di tengah persaingan regional dan global. Orang-orang zaman dahulu, persaingannya mungkin masih di level teman sekampung, atau teman sekota, atau teman antar provinsi. Saat ini, dengan dibukanya pasar bebas Asia, saingan generasi milenial Indonesia adalah anak-anak dari negara lain, dari Singapura, dari Thailand, dari Vietnam. Jangan heran bila di tengah semua persaingan dan kekerasan ini, di semua kemajuan teknologi ini, belas kasih atau kerahiman, pengampunan, menjadi kata-kata yang makin jarang kita dengar. Sahabat-sahabatku, mungkin itu sebabnya Tuhan mewahyukan kerahimannya. Tuhan membuka jantung hatinya untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Tuhan buka jantung hatinya dan memberi kita aliran darah dan air, lambang belas kasih-Nya yang dicurahkan di atas Golgota 2000 tahun yang lalu, dicurahkan lagi dengan berlimpah pada saat ini, agar orang-orang yang menjadi korban kemajuan teknologi, yang menjadi korban kekerasan di abad modern ini, menjadi mengerti bahwa tanpa cinta, tanpa kasih, tanpa kerahiman, kemajuan manusia akan sia-sia belaka. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, saya ingin menutup renungan singkat pada hari ini dengan mengutip apa yang ditulis oleh Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 20. Santo Paulus menulis, "Di mana dosa bertambah, di situ rahmat semakin berlimpah." Sahabat-sahabatku, tentu ini bukan alasan bagi Anda dan saya, bagi kita untuk menambah dosa demi berlimpahnya rahmat, tapi persis ini menjadi summary, menjadi ringkasan dari alasan mengapa kita mesti menghargai devosi kerahiman ilahi di zaman ini. Ketika zaman modern semakin maju dengan banyak dosa, dengan banyak kejatuhan, dengan banyak kemalangan dan penderitaan yang tidak terhindarkan, termasuk juga mungkin dengan pandemi yang belakangan ini menghantui kita. Kita diundang untuk ingat, justru
pada saat-saat itulah kerahiman Allah dicurahkan lebih lagi. Kerahiman dan rahmat Tuhan dilimpahkan lebih lagi untuk Anda, untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, pada akhirnya selamat merayakan Hari Raya Kerahiman Ilahi. Semoga Allah yang bangkit, yang telah membuka hatinya dari atas kayu salib, dan sekali lagi membuka jantung hatinya, dan membenamkan kita semua dalam lautan kerahimannya, memberkati Anda saat ini, Anda dan keluarga Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.